Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Filadepa. Di sini saya akan membacakan definisi diksi. Diksi adalah pilihan kata yang paling tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Pemilihan kata bukan hanya sekedar tepat, tetapi juga kata yang cocok dalam artian sesuai dengan konteks kata itu berada. Perkenalkan, nama saya Rahmali Agustin dan di sini saya akan menjelaskan denotasi dan konotasi. Apa itu denotasi? Yaitu makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Atau secara singkat, denotasi bisa dibilang makna yang sebenarnya. Dan biasanya makna denotasi sesuai dengan yang terdapat dalam kamus atau literatur lain, tidak ada unsur makna lain atau makna tersembunyi yang terkandung di dalam denotasi ini. Adapun ciri-ciri denotasi yaitu yang pertama, makna kata sesuai apa adanya, makna kata sesuai hasil observasi, dan yang ketiga, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Contoh kalimat denotasi adalah Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng. Arti kata makan dalam kalimat tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan di KBBI, yaitu makan berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut lalu mengunyah dan menelannya. Jadi maknanya makna yang sebenarnya. Dan saya akan menjelaskan konotasi. Menurut KBBI, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Konotasi berupa makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Konotasi dikenal sebagai makna afektif, mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Dan ciri-ciri konotasi adalah yang pertama, makna tidak sebenarnya. Yang kedua, makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Dan yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa atau frasa. Contoh kalimat konotasi adalah misalnya orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kata makna dalam kalimat ini bukan berarti makan asam dan makan garam, tapi artinya yaitu telah mendapatkan pengalaman hidup yang baik maupun buruk. Jadi intinya kalimat konotasi ini kalimat yang sudah ditambahkan sebuah frasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Sandi. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, misalnya tulisan ataupun pelafalan, tetapi kata-kata itu mempunyai arti yang mirip atau sama. Sinonim biasa dinamakan juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Contohnya, Anda sinonimnya saya, tampan sinonimnya ganteng, senang sinonimnya bahagia, fana sinonimnya sementara. Contoh kalimat sinonim, adonan ini sangat lunak. Sinonimnya, adonan ini sangat lembek. Nah, antonim adalah kedua kata yang memiliki makna dan arti yang berlawanan satu sama lain. Biasa disebut dengan lawan kata. Contohnya, delusi, antonimnya nyata. Depresi, antonimnya resesi. Dialog, antonimnya monolog. Contoh kalimat antonim, ruangan ini sangat panas. Antonimnya, ruangan ini sangat dingin. Saya Dinda Putri Sherlina ingin menyampaikan materi tentang ungkapan idiomatik. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Itu pengertian menurut Moeliono. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsur-unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Contohnya, polisi bertemu maling. Berita selengkapnya dibacakan Sazli Rais. Contoh 1 dan 2 tetap salah karena terasa timpang. Pembetulannya tidak lain adalah dengan cara menempatkan pasangan serasi bagi kata bertemu yaitu dengan, dan bagi kata dibacakan yaitu oleh, sehingga menjadi kata polisi bertemu dengan maling.
Berita selengkapnya dibacakan oleh Sazli Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fajar Priyatna. Saya di sini akan menyampaikan definisi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang menggunakan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Seperti itu. Dan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Terima kasih. Halo teman-teman, nama gue Alip. Gue kelompok 4 dari Bahasa Indonesia. Jadi bagian gue buat ngejelasin ini unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama yang disebut jabatan kata dalam kalimat, yang diganti menjadi fungsi sintaksis kalimat. Ya, jadi ini contoh-contoh kalimat yang akan saya jelaskan. Jadi di dalam unsur-unsur kalimat itu terdapat ada S sebagai subjek, ada P sebagai predikat, ada O sebagai objek, ada pel sebagai pelengkap, dan ada ket sebagai keterangan. Sekarang subjek seperti ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar, subjeknya ibu. Kenapa ibu? Karena ibu pokok pembicaraan. Itu adalah subjek. Yang kedua ada P, predikat. Contoh kalimatnya, adik sedang bermain bola. Predikatnya sedang bermain bola. Nah, bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang kegiatan, sifat, atau benda dari subjek itu disebut predikat. Yang ketiga, O, objek. Contoh kalimatnya, Maya sedang mengerjakan PR bahasa Arab. Objeknya PR bahasa Arab. Objek sasaran dari subjek. Sasarannya itu PR bahasa Arab. Nah, yang keempat ada pel, pelengkap. Contoh kalimatnya, Andi mengatakan bahwa baju itu adalah kepunyaannya. Jadi kata pelengkapnya itu baju itu adalah kepunyaannya. Pelengkap itu kalimat yang tidak membutuhkan objek. Gitu. Yang terakhir ada keterangan. Contoh kalimatnya, Bari mengerjakan tugas di malam hari. Keterangan pasti udah pada tahu keterangan itu seperti bagaimana, di mana, kapan, itu keterangan. Jadi kalimat keterangannya di malam hari. Itu ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Kurataini. Saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat efektif. Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Struktur kalimat efektif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur kalimat efektif umum. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk dalam kata kerja bantu. Yang kedua, ada struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa yang sama, digunakan dalam satu susunan serial. Ketiga, ada struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Perkenalkan, nama saya Altaf Pratama Krisna. Di sini saya akan membahas tentang materi ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Adanya unsur subjek dan predikat yang terkandung dan jelas. Terus yang kedua ada kesamaan bentuk. Adanya kesamaan penggunaan imbuhan pada kata tertentu di dalamnya. Contohnya pada kata imbuhan me, pada kata melihat, menerawang, dan meraba. Terus yang ketiga ada ketegasan makna.
yaitu bahwa makna yang terkandung jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang keempat, ada kehematan kata. Kata yang digunakan pada kalimat dipakai sesuai dengan keperluan atau konteks yang hendak disampaikan. Terus yang kelima, ada kelogisan makna. Makna yang terkandung mesti dapat diterima oleh nalar sehat. Contohnya, pada kata Tata kini sudah besar, itu tidak logis. Yang kedua, Tata kini sudah beranjak dewasa, itu baru logis. Terus yang keenam, ada kepaduan makna, yaitu jika semua kalimat sudah disamakan, maka akan terjadi kepaduan makna dalam kalimat. Terus yang terakhir, ada kecermatan dan kesantunan, yaitu penggunaan kata dilakukan agar kata yang digunakan sesuai dengan konteks kalimat.